Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Abadiyah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Masjid Agung Demak dan Museum Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini konon ceritanya menjadi tempat berkumpulnya para wali, yaitu Wali Songo, dan didirikan pada tahun 15 Masehi oleh Sultan Demak yang pertama, yaitu Sultan Patah. Masjid ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut soko guru. Salah satu dari tiang utama tersebut konon berasal dari serpihan-serpihan kayu, sehingga dinamai soko tatal. Bangunan serambi merupakan bangunan terbuka. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut soko Majapahit. Atap limas masjid terdiri dari 3 bagian yang menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Di masjid ini juga terdapat pintu bledek yang mengandung candra sengkala yang dapat dibaca Naga Mulat Salirawani dengan makna tahun 1388 Soko atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Sultan Patah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Di kompleks ini juga terdapat Museum Masjid Agung Demak yang berisi berbagai hal mengenai riwayat Masjid Agung Demak. Museum Masjid Agung Demak adalah sebuah museum yang terletak di dalam kompleks Masjid Agung Demak dalam lingkungan alun-alun kota Demak. Museum ini dibuka setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu pada jam kerja. Museum ini menyimpan berbagai barang peninggalan Masjid Agung Demak. Jumlah koleksi benda bersejarah di museum ini mencapai lebih dari 60 koleksi. Museum ini berdiri di atas lahan seluas 16 meter persegi yang berada di kompleks Masjid Agung Demak. Dibangun dengan anggaran mencapai 1,1 miliar rupiah yang berasal dari APBD Demak dan sisanya dari Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Masjid Agung Demak. Di museum ini utamanya disimpan bagian-bagian soko guru yang rusak. Soko guru Sunan Kalijaga, soko guru Sunan Bonang, soko guru Sunan Gunung Jati, dan soko guru Sunan Ampel. Sirap, kentongan, dan beduk peninggalan para wali, 2 buah gentong atau tempayan besar dari dinasti Ming hadiah dari Putri Campa abad ke-14, pintu bledek buatan Ki Ageng Selo yang merupakan condro sengkolo berbunyi Naga Mulat Salirawani yang berarti angka tahun 1388 Soko atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Foto-foto Masjid Agung Demak tempo dulu, lampu-lampu dan peralatan rumah tangga dari kristal dan kaca hadiah dari Paku Buwono I tahun 1710 Masehi. Kitab suci Al-Quran 30 juz tulisan tangan, maket Masjid Demak tahun 1845 sampai 1864 Masehi. Beberapa prasasti kayu memuat angka tahun 1344 Soko, kayu tiang tatal buatan Sunan Kalijaga, lampu robyong Masjid Agung Demak yang dipakai tahun 1923 sampai 1936 Masehi. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak selaku penjaga museum. Silakan simak perbincangan kami. Permisi, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa, Pak? Saya Pak Iswoyo. Sudah sejak kapan menjadi penjaga museum? Saya menjadi petugas penjaga museum sudah hampir 15 tahun. Bisa jelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Masjid Agung Demak? Iya, insya Allah. Jadi begini, dulu
para wali itu mendirikan Masjid Agung Demak ini memakai 4 pilar soko guru. Ya, tahu ya soko guru ya, soko induknya itu Nggih. ada 4. 4 soko guru itu sumbangan atau wakaf dari Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Nah, kebetulan pada waktu itu sepakat mendirikan masjid itu memakai tiang yang panjangnya atau ketinggiannya 17 meter. Ya, kenapa dibikin 17 meter? Itu merupakan filosofi bahwa kalau kita sholat 5 waktu jumlahnya 17 rakaat. Adapun pada waktu itu hampir selesai, ya ternyata punya Simbah Sunan Kalijogo itu ternyata kayunya kurang, hanya 11 meter. Maka oleh beliau disambung dengan potongan-potongan kayu yang orang Jawa bilang tatal. Nah, itu logikanya. Zaman dahulu, apalagi beliau seorang wali, kalau mau mengganti kayu, mau nyari kayu yang 17 meter, insya Allah masih gampang, masih mudah. Kenapa mereka tidak mencari lagi kayu yang 17 meter? Ternyata sambungan tatal itu ada filosofinya juga, ya, ada artinya juga, bahwa kalau kita itu jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Ternyata tatal itu, kecil-kecil itu tadi ditata sedemikian rupa menjadi kekuatan atau menjadi besar. Itu kemudian bentuk masjidnya yang memakai itu atap 3 sab, ya, 3 sab, iman, Islam, ihsan, ya. Terus ada pintunya yang berjumlah 5, ada jendelanya yang berjumlah 6. Semuanya mengandung arti semua. Nah, itu secara singkat dari mendirikan masjid. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sekian perbincangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video singkat dari saya mengenai Masjid Agung Demak dan Museum Masjid Agung Demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.